dalil-dalil tentang rukun iman, dan keenam rukun iman ini merupakan akidah al-firqatun najiyah, akidah kelompok yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah. Ilam ayyuhal muslim, waffaqani Allahu wa iyyaka, anna usul al-aqidah al-islamiyah allati hiya aqidatu al-firqatin najiyah ahli sunnati wal jamaah hiya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi keenam rukun iman ini merupakan akidah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita wajib mengimani keenam rukun iman ini. Tidak boleh kita ingkari seluruhnya, dan tidak boleh kita mengingkari salah satunya. Tidak boleh. Barang siapa yang mengingkari seluruhnya, maka dia kafir. Dan barang siapa yang mengingkari satu saja dari rukun iman ini, maka dia telah keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 152. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka ingin membedakan antara Allah dan Rasul-Nya. Mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kufur kepada sebagian. Mereka ingin mengambil jalan tengah antara iman dan kufur. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina, dan kami telah siapkan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir. Jadi misalnya kalau ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah tapi saya tidak beriman kepada Rasul. Nah, sebagaimana orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik dahulu mereka beriman kepada Allah, tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasul, maka mereka kafir, keluar dari Islam. Kalau seandainya ada orang mengatakan saya beriman kepada 5 rukun iman, tapi saya tidak beriman kepada hari akhir, saya tidak percaya hari akhir, ini juga kafir. Bahkan kalau dia ragu-ragu, kalau kita pelajari dasar-dasar akidah, di antara kekufuran ada yang namanya kufur syak, kufur karena ragu. Seseorang bisa kafir karena ragu. Jadi dalam masalah ini iman, kita harus yakin 100%. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, tidak boleh. Dalam perkara-perkara akidah. Kalau dia ragu sedikit, maka dia terancam kafir. Misalnya dia mengatakan kemungkinan besar hari kiamat itu ada. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh mengatakan kemungkinan besar. Yakin ada hari kiamat itu benar-benar ada. Apalagi dia mengatakan saya ragu-ragu tentang adanya hari kiamat. Ini terancam kafir. Apalagi yang mengatakan kiamat enggak ada. Orang kalau mati sudah selesai urusan. Ini jelas kekafirannya. Jadi sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keenam rukun iman ini wajib diimani semuanya, tidak boleh diingkari salah satunya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita tentang iman kepada hari akhir. Jadi sebenarnya buku ini
silsilah buku akidah. Jadi lengkap ya, dia bahas satu-satu. Dia bahas, ini anak bawa sebagian. Dia bahas iman kepada Allah. Wah, tebal bukunya. Habis iman kepada Allah, dia bahas iman kepada para rasul. Khusus, ya tebal juga bukunya. Terus iman kepada kitab-kitab. Ya, ini yang 5, kemudian 6, 7, ini iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Taib, iman kepada hari akhir. Al-Yaumul Akhir, ini maksudnya Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Allazi yub'atsun nasu fihi lil hisab wal jaza', di mana pada hari itu orang-orang akan dibangkitkan untuk dihisab dan diberi balasan. Kenapa dinamakan Yaumul Akhir? Hari akhir. Summiya bidzalika li'annahu la yaum ba'dahu. Dinamakan hari akhir karena setelahnya sudah tidak ada hari lagi. Itu hari yang terakhir. Karena setelahnya sudah tidak ada hari lagi. Haitsu yastaqiru ahlul jannati fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim, di mana ya penghuni surga nanti mereka akan menempati tempat mereka dan penghuni neraka akan menempati tempat mereka. Beriman kepada hari akhir mengandung 4 unsur. Ini juga penting. Al-iman bil yaumil akhir yatadammanu salasata umur. Beriman kepada hari akhir mencakup 3 unsur. Ini harus diimani ya. Ketiga unsur ini harus diimani. Yang pertama, al-imanu bil ba'si, beriman terhadap kebangkitan. Yang kedua, al-imanu bil hisab wal jaza, beriman kepada hisab dan jaza, ya balasan. Yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nar, beriman kepada surga dan neraka. Ini wajib diimani semuanya. Beriman kepada kebangkitan, beriman kepada hisab dan jaza, dan beriman kepada surga dan neraka. Tapi kita bahas yang pertama, beriman kepada kebangkitan. Apa itu kebangkitan? Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfahu fis-sur, an-nafkhatas tsaniyah. Kebangkitan yaitu dihidupkannya orang-orang yang sudah mati ketika ditiup sangkakala tiupan yang kedua. Fayakumun nasu li rabbil alamin, maka orang-orang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hufatan ghaira munta'ilin, uratan ghaira mustatirin, gurlan ghair muhtatinin. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memakai alas kaki, ya, dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Ketika kita diciptakan, kan kita pertama kali diciptakan, kita lahir di dunia ini, kita tidak pakai apa-apa, telanjang, kita juga belum dikhitan, dan kita tidak memakai alas kaki. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya.
Kebangkitan benar adanya berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun ayat 15-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian kalian sesudah itu benar-benar akan mati. Ya, setelah kita hidup, kita akan mati. Nabi Muhammad saja mati, innaka mayyitun. Kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati. Kalau seandainya ada orang yang bisa selamat dari kematian, tentu yang lebih layak untuk selamat dari kematian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita semua akan mati, termasuk Nabi Muhammad. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ini dalil dari Al-Quran. Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat 15-16. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan gurlan. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan tanpa alas kaki dan tanpa dihitan. Wa ajma'al muslimuna ala subutihi. Kaum muslimin telah sepakat untuk menetapkannya, menetapkan kebangkitan, dan ini sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu hakim, ya. Allah punya nama hakim. Allah punya sifat hikmah. Allah itu maha bijaksana. Adanya kebangkitan ini sesuai atau sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana hikmah Allah menuntut Allah menjadikan tempat kembali bagi makhluk, di mana Allah akan membalas mereka pada hari itu atas apa yang telah mereka kerjakan. Ya, pada hari itu atas apa yang Allah bebankan kepada mereka melalui lisan para rasulnya. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu untuk main-main? Enggak ada tujuannya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'ala Allahul Malikul Haq, Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam surat Al-Qasas. Tadi surat Al-Mu'minun ayat 115, kemudian dalam surat Al-Qasas ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad." Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Taib, ini yang pertama, beriman kepada kebangkitan. Unsur yang pertama. Unsur yang kedua, beriman kepada hisab dan jaza. Yuhasabul abadu ala amalihi wa yujaza alaihi. Seorang hamba akan dihisab dan dibalas sesuai amalnya. Hal ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Berdasarkan Al-Quran dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya kepada kami mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kami menghisab mereka. Ini dalil tentang hisab.
dalil tentang hisab. Dalam surat Al-An'am ayat 160 Allah Subhanahu wa taala mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Masya Allah maha baik. Kita kalau datang membawa satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Terkadang ya para jamaah Allah balas 700 kali lipat. Bukan 10, 700 kali lipat. Ya Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Jadi permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap bulir ada 100 biji. Jadi 700 ya, nanam satu biji, tumbuh 7 bulir, pada setiap bulir ada 100 biji. Kita infakkan satu, dibalas 700 kali lipat. Allahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah lipat gandakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Terkadang bukan hanya 700, lebih dari 700 kali lipat. Jadi Allah itu maha baik. Allah Subhanahu wa taala sangat baik. Sebaliknya man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang datang membawa satu keburukan, maka dia tidak dibalas kecuali semisalnya, dibalas satu keburukan. Buat satu kesalahan, dibalas satu kesalahan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizolimi. Ini juga dalil tentang adanya al-hisab wal jaza. Dalam ayat yang lain, surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan memasang timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Maka tiada dirugikan seorang pun barang sedikit pun. Enggak ada satupun yang diperlakukan dengan tidak adil. Dan jika amal itu hanya seberat biji sawi, ada yang pernah melihat biji sawi? Ya, sangat kecil ya. Dan jika amal itu hanya seberat biji sawi, atayna biha, kami datangkan pahalanya. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan di dunia ini, walaupun kecil ya, antum mungkin singkirkan gangguan dari jalan, ya ada kulit pisang antum angkat, antum masukkan tempat sampah, mungkin ada puntung rokok yang masih menyala antum matikan, ya sekecil apapun, atayna biha, kami akan datangkan pahalanya. Maka kata Nabi, la tahkiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan sepelekan kebaikan walaupun sedikit, walaupun hanya senyum. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Nanti kita akan dapat balasannya pada hari kiamat. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Tapi ini dalil-dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudni al-mu'mina. Sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan tabirnya kepadanya dan menutupi kesalahannya. Allah bertanya, ata'rifu zamba kaza? Apakah engkau mengetahui dosa ini? Ata'rifu zamba kaza? Apakah kamu tahu dosa itu? Fayaqulu na'am ay rabbi. Kata dia, benar wahai Rabbku. Kamu pernah mencuri? Ya. Kamu pernah zina? Ya. Jadi diakui semua. Kesalahan-kesalahan dia diakui semua. Kamu pernah minum khamar? Ya.
hatta idza qarrarahu bi dzunubihi, sehingga ketika dia mengakui semua dosa-dosanya, wa ra'a annahu qad halaka, dan dia merasa dirinya akan binasa, wah ini masuk neraka ini, ya. Allah Subhanahu wa taala ya dengan rahmatnya mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya, sungguh aku telah menutupi dosa-dosa itu di dunia. Jadi hanya Allah yang tahu, enggak ada seorang pun yang tahu, teman-temannya enggak tahu kalau si fulan ini pernah minum khamr, ya, dan seterusnya. Allah tutupi di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, pada hari ini aku mengampuninya. Fayu'ta kitabu hasanatihi, lalu dia diberi kitab catatan kebaikan-kebaikannya. Ini orang mukmin, orang yang beriman. Kemudian tadi perkataan Allah, kamu tahu dosa ini, kamu tahu dosa itu, ini namanya hisab. Allah hitung satu-satu semua dosa yang kita lakukan, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sebutkan semuanya. Kamu pernah melakukan ini, kamu pernah melakukan itu, ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita ini banyak dosa. Kalau bukan ampunan dari Allah, mungkin kita sudah binasa, ya, dengan dosa-dosa kita. Wa ammal kuffar al munafiqun, adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, fayunadi bihim ala ru'usil khalaik, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil mereka di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah berkata, haula'i kazabu ala rabbihim, mereka inilah orang-orang yang mendustakan Rabbnya. Ala la'natullahi ala zalimin, ketahuilah laknat Allah itu kepada orang-orang yang zalim. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, was-sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanat ila 700 di'fin ila ada'afin katsiratin. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan lalu dia melakukannya, maka Allah akan catat di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Wa anna man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Siapa yang berniat melakukan satu keburukan lalu dia melakukannya, maka Allah akan catat di sisinya satu keburukan. Jadi sudah kita singgung, Allah itu sangat baik, Allah itu sangat sayang kepada kita. Kalau kebaikan Allah lipat gandakan, kalau keburukan hanya dicatat satu. Waqad ajma'al muslimun. Ya, jadi kalau antum punya niat berbuat baik, antum lakukan, ya. Amalkan. Pahalanya besar. Kalau antum tidak lakukan karena memang ada uzur, ya, tetap dicatat satu pahala. Dicatat hasanatan wahidatan. Ya, kita tidur niatnya mau salat malam, anda mau tidur awal. Nanti malam mau bangun, ya, salat malam, salat tahajud. Qadarullah tidak bangun. Tetap dicatat satu pahala. Tapi benar-benar enggak bangun, ya, bukan sudah bangun kemudian tidur lagi. Ya, benar-benar ketiduran. Tayyib, waqad ajma'al muslimun ala isbatil hisab wal jaza' ala al-a'mal. Kaum muslimin telah sepakat, ya, tentang adanya hisab dan jaza' bagi amalan-amalan. Ijma' kaum muslimin. Ijma' kaum muslimin itu hujjah. Dan ini sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, wa faradu 'alal ibad, dan mewajibkan kepada hamba-hamba untuk menerima apa yang dibawa oleh mereka, oleh para rasul, dan juga untuk mengamalkannya. Dan Allah mewajibkan untuk memerangi orang-orang yang menentangnya.
Allah halalkan darah mereka, keturunan mereka, wanita mereka dan harta mereka. Seandainya tidak ada hisab dan tidak ada balasan, tentunya ini sia-sia belaka. Itu tidak. Kalau seandainya tidak ada hisab. Ya, tidak ada hisab, tidak ada jaza. Allah suruh kita beriman kepadanya. Allah suruh kita beramal. Oke, kita beramal. Kemudian yang lain bermaksiat. Terus tidak ada hisab, tidak ada jaza. Ini kan tidak sejalan dengan hikmah Allah yang Maha Adil. Berarti Allah tidak adil. Ya, berarti Allah tidak adil. Untuk apa Allah mengutus para rasul? Untuk apa Allah nyuruh kita beriman? Kalau tidak ada hisab, kalau tidak ada jaza. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari hal ini. Ini dalil ya secara logika, tidak mungkin tidak ada hisab, tidak mungkin. Kalau tidak ada hisab berarti Allah tidak adil. Padahal Allah itu adil, Allah Maha Adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal ini dalam surat Al-A'raf ayat 6 sampai 7. Fala nas'alanna alladzina ursila ilaihim wa la nas'alannal mursalin. Dan kami benar-benar akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai para rasul-rasul kami. Jadi dua yang ditanya. Umatnya ditanya, rasul-rasulnya juga ditanya. Falanakussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Wa ma kunna ghaibin, sedang kami mengetahui keadaan mereka. Dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Taib, ini unsur yang kedua, beriman kepada hisab dan jaza. Unsur yang ketiga, beriman kepada surga dan neraka. Wa annahuma ma'al al-abadi lil khalqi, bahwasanya surga dan neraka itu tempat yang abadi bagi makhluk. Fal jannatu darun na'im, surga adalah tempat penuh kenikmatan yang telah Allah sediakan lil mu'minin al muttaqin, untuk orang-orang beriman yang bertakwa. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihim al-iman bihi, itu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang Allah wajibkan untuk diimani. Wa qamu bi ta'atillah wa rasulihi, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mukhlisina lillahi muttabi'ina li rasulihi, mereka ikhlas kepada Allah dan ittiba kepada Rasulnya. Jadi orang yang paling bagus agamanya, ya, orang yang paling bagus agamanya adalah orang yang paling ikhlas dan yang paling ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang paling bagus amalnya, paling ikhlas dan paling ittiba, paling mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fiha min anwa'in na'im, di dalamnya, di dalam surga terdapat berbagai macam kenikmatan. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Kenikmatan yang nikmat sekali, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan kalau kita menghayalkannya, kita tidak bisa menghayalkannya, saking nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah, dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka di sisi Rabbnya adalah surga-surga Aden
Jannatu Aden, ya, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Anda pernah lihat sungai? Pernah, ya. Tapi sungai di surga tidak sama dengan sungai di dunia. Sungai di surga itu susu, ya, ada laban, ada asal, ada madu dan seterusnya. Kita belum pernah melihat sungai isinya susu. Ya, adanya coklat, ya, kalau hujan. Khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Dzalika liman khasyiya rabbah, yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Al-khasyah, al-khauf, takut. Al-khasyah juga takut. Cuman ada perbedaan antara al-khauf dan al-khasyah. Kalau khasyah itu takut yang dibangun di atas ilmu. Khasyah. Innama yakhshallaha bin ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang khasyah, yang takut kepada Allah, di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Kenapa para ulama takut kepada Allah? Karena memang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan mereka kepada Allah membuat mereka semakin takut kepadanya. Ya, jadi kita belajar menuntut ilmu, tujuannya apa? Supaya kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Tidak bermaksiat, ya, kemudian kita laksanakan perintah-perintahnya. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi masuk surga itu dengan amalan. Kita harus beramal. Kalau tidak beramal, ya tidak bisa masuk surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Adapun neraka, fahiya darul azab allati a'addaha Allah taala lil kafirin az-zalimin. Neraka adalah tempat azab yang telah Allah siapkan untuk orang-orang kafir yang zalim. Allazina kafaru bihi wa asaw rusulahu. Orang-orang yang kafir kepadanya dan durhaka kepada para rasulnya. Fiha min anwa'il azab, di dalamnya terdapat berbagai macam azab dan siksaan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 131. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi neraka itu untuk orang-orang kafir. Dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu datang dari Rabbmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau silahkan dia beriman, dan barang siapa yang mau silahkan dia kafir. Di sini perintah tapi maknanya ancaman. Siapa yang mau silahkan dia kafir. Bukan berarti Allah memerintahkan untuk kafir. Sini Allah mengancam. Siapa yang mau silahkan dia beriman, dan siapa yang mau silahkan dia kafir. Dari mana kita tahu ini ancaman? Dari ayat selanjutnya. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah sediakan untuk orang-orang yang zalim, ya, neraka yang gejolak apinya mengepung mereka. Yang gejolak apinya mengepung mereka.
Kita kalau dengar api ya dalam Al-Qur'an, nar, 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 kita jangan punya pikiran api neraka itu sama seperti api dunia, tidak. Api neraka itu lebih panas, ya berapa kali lipat panasnya api neraka dari api dunia? Berapa kali lipat? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hazihi allati yukidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam." Api kalian ini yang digunakan oleh manusia, kita pakai sehari-hari untuk masak, itu hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Itu hanya satu bagian. Qalu wallahi in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya api dunia ini sudah cukup untuk menyiksa. Siapa yang pernah terbakar tangannya? Tidak ada ya. Kalau ingin merasakan panas api dunia, taruh aja tangan di api. Nah, panasnya seperti itu. Itu aja sudah cukup untuk menyiksa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innaha fuddilat 'alaiha bitis'ati wa sittin juz'an kulluha mislu harriha." Sesungguhnya api neraka itu dilipat gandakan 69 kali lebih panas dari api dunia. Masing-masing bagian panasnya sama. Ya, kalau kita lihat gunung meletus ya, kemudian lahar keluar ya, itu kadang sapi aja digosong ya, hancur semuanya. Yang kena lahar itu hancur semuanya. Itu baru api dunia, belum api neraka. 70 kali lipat lebih panas. Nauzubillah minan nar ya, kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh. Jika mereka meminta minum, ya, jika penduduk neraka meminta minum, maka mereka akan diberi minuman dengan air seperti besi yang mendidih yang dapat menghanguskan muka. Pernah lihat besi mendidih? Ya, itu minumannya penduduk neraka. Kalau mereka minum, mukanya jadi hangus. Bi'sas sarabu wa sa'at murtafaqa, itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ahzab ayat 64 sampai 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir. Dan Allah siapkan untuk mereka api neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya, la yajiduna waliyan wala nasira. Mereka tidak mendapatkan pelindung dan tidak mendapatkan penolong. Siapa yang bisa tolong mereka? Tidak ada yang bisa nolong mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Mereka mengatakan alangkah baiknya andai kata kami dahulu taat kepada Allah dan Rasul. Mereka menyesal, kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah dan Rasul. Taib, ini 3 unsur beriman kepada hari akhir. Yang pertama, beriman kepada kebangkitan, al-ba'su. Yang kedua, beriman kepada al-jaza wal hisab. Yang ketiga, beriman kepada surga dan neraka. Sudah kita jelaskan dalil-dalilnya. Ketiga unsur ini wajib diimani. Tidak boleh kita ingkari salah satunya. Siapa yang mengingkari salah satunya, maka keimanan dia kepada hari akhir tidak sah.
keimanan dia kepada hari akhir tidak sah. Misalnya orang mengatakan neraka enggak ada neraka. Maka keimanan dia kepada hari akhir itu tidak sah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk rangkaian beriman kepada hari akhir ini ada tambahan beriman kepada segala peristiwa yang terjadi setelah kematian. Nanti kita bahas secara rinci di sini ya, di buku Al-Qiyamatus Sughra. Ini buku Al-Qiyamatus Sughra membahas tentang kematian, hal-hal yang berkaitan dengan kematian, kemudian juga nanti tanda-tanda kiamat kecil, ya, tanda-tanda kiamat besar. Ini Al-Qiyamatus Sughra. Nanti tentang kiamatnya Al-Qiyamatu Kubra, kiamat besar, ya. Kemudian nanti tentang surga dan neraka ada khusus, ya, Al-Jannatu wan Nar. Ya, buku ini membahas tentang surga dan neraka secara detail. Taib. Termasuk beriman kepada hari akhir, beriman kepada segala peristiwa yang terjadi ba'dal maut, setelah kematian. Peristiwa apa yang terjadi setelah kematian? Ini sekarang orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita, ya. Apa yang mereka alami sekarang? Peristiwa apa? Yang pertama, fitnatul qabri, fitnah kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Wahia su'alul mayyit, yaitu pertanyaan mayyit, pertanyaan kepada setiap mayyit ba'da dafnihi, setelah dia dikuburkan, an rabbihi, tentang siapa Rabbnya, wa dinihi, apa agamanya, wa nabihi, dan siapa nabinya. Jadi fitnah di sini, fitnah kubur, fitnah itu artinya soal, pertanyaan. Fitnah kubur artinya pertanyaan kubur. Fa yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ketika orang beriman ditanya, "Man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk?" Maka dia akan menjawab, "Rabbi Allah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dini al-Islam." Rabbku Allah, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku Islam. Wa yudillullahu adh-dhalimin. Sementara orang-orang yang zalim akan disesatkan oleh Allah. Mereka enggak bisa menjawab. Fayaqulul kafir, orang kafir ketika ditanya, dia akan menjawab dengan ha la adri. Ha la adri. Ha itu apa? Makna ha? Kata para ulama, ha itu artinya apalah, apa ya jawabannya ya? Apa ya? Kayak saya pernah dengar jawabannya. Apa ya? La adri. Akhirnya dia tidak bisa jawab. Wa yaqulul munafiq awil murtab, adapun orang-orang munafik atau orang-orang yang ragu-ragu, dia akan menjawab la adri, saya enggak tahu. Sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya pernah dengar orang-orang mengucapkan sesuatu lalu saya ucapkan. Anak-anak sama antum sekalian, orang munafik mengucapkan syahadah enggak? Mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka mengucapkan. Orang munafik kalau ditanya, siapa Rabbu? Dia jawab Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Kalau ditanya di dunia dia bisa jawab. Tapi ketika di alam kubur dia tidak bisa jawab. Ya, la adri, saya tidak tahu. Kayak saya pernah dengar, sami'tun nas yaqulu syai'an. Saya pernah dengar manusia mengucapkan sesuatu, faqultu, lalu saya ikut mengucapkannya. Jadi dia mengucapkan, tapi dia hanya ikut-ikutan. Dia tidak mengucapkannya di atas ilmu, di atas keyakinan. Dia hanya ikut-ikutan. Maka tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Makanya la ilaha illallah itu ternyata ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat sahnya la ilaha illallah, ya, dia harus mengilmuinya, dia harus yakin, ikhlas, jujur, ya. Dia harus qabul, ya, menerima, harus mahabbah,
cinta, ya, dan seterusnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang munafik mereka tidak memenuhi syarat, sehingga la ilaha illallah mereka itu batal, tidak sah. Ya, tidak sah. Kalau syarat tidak terpenuhi, maka yang disyaratkan jadi batal. Seperti orang yang sholat tanpa wudu. Orang sholat tanpa wudu, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah, karena syaratnya tidak terpenuhi. Kita sampai jam berapa para jemaah? Sampai 6:4. Ya. Taib. Ya, adapun yang berikutnya tadi fitnah kubur, yang kedua ya yang harus kita imani juga setelah kematian azabul qabri wa na'imuhu. Azab kubur dan nikmat kubur. Fayakunu lizzalimina minal munafikin wal kafirin. Azab kubur ini untuk orang-orang yang zalim, minal munafikin dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dalam Al-Quran Allah singgung tentang azab kubur. Jadi dalil adanya azab kubur itu dalam Al-Quran ada. Allah singgung tentang azab kubur, bisa dilihat dalam surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idzidz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut. Innalil maut sakarat. Jadi kematian itu ada sekaratnya. Ya, antum bisa lihat, mungkin antum punya pengalaman ngelihat orang yang mau mati, yang mau meninggal. Itu luar biasa, betapa menderitanya dia. Napasnya mau putus. Jadi kematian itu ada sekaratnya. Nah, orang-orang yang zalim, mereka lebih merasakan tekanan sakratul maut, lebih dahsyat lagi. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim. Sedang para malaikat memukul dengan tangan mereka sambil berkata akhriju anfusakum. Keluarkanlah ya nyawamu atau keluarkanlah rohmu. Disuruh dipaksa karena orang kafir ketika rohnya dikeluarkan itu dia malah tenggelam ke dalam jasadnya sehingga dikeluarkan dengan paksa. Berbeda dengan ruhnya orang mukmin. Ruhnya orang mukmin itu ya dia keluar dari jasadnya itu kata Nabi seperti air yang dari ceret ditumpahkan ke gelas ya, keluar dengan mudah ya, dengan mulus. Seperti air yang diceret kemudian ditumpahkan ke dalam gelas. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri dari ayat-ayatnya. Dari mana sini kita tahu ada azab kubur? Kata para ulama, firman Allah al-yauma, al-yauma. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan. Al-yauma itu maksudnya di alam barzah setelah kamu mati. Pada hari ini ya, sekarang ini setelah kamu dicabut ruhnya ya, kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Jadi para ulama berdalil dengan ayat ini tentang adanya azab kubur. Al-yaum itu maksudnya ya azab kubur. Ya karena peristiwa ini kan setelah malaikat cabut ruhnya. Akhriju an. Kemudian ada siksaan.
Kemudian dalil yang lain dari Al-Quran tentang adanya azab kubur, surat Ghafir ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun dan para pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiya. Neraka ditampakkan kepada mereka pada pagi dan petang hari. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pada pagi dan petang. Ini di mana? Di alam barzah, di alam kubur. Ini dalil tentang adanya siksa kubur. Wa yauma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Dan pada hari terjadinya kiamat, nanti hari kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini azab neraka. Azab neraka. Jadi dalam surat Al-Muzammil ayat 15 sampai ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhza wabila." Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul. Ini siapa? Rasul Muhammad. Sebagai saksi atas kalian sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa? Musa. Rasul yang pertama Muhammad, rasul yang kedua Musa. Fa'asa fir'aunur rasula. Akan tetapi Fir'aun durhaka kepada Rasul Musa, fa'akhadnahu akhza wabila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Kata para ulama, siksaan yang berat yang Allah timpakan kepada Fir'aun ada tiga. Ada tiga. Yang pertama di dunia dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Yang kedua di alam kubur, di alam barzah tadi. Ya, kemudian yang ketiga pada hari kiamat. Fir'aun dan pengikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada tiga siksaan yang Allah timpakan kepada Fir'aun di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Kemudian dalil hadis, kalau hadis jelas sekali ya, disebutkan adanya azab kubur. Bahkan zikir pagi petang yang sering kita baca itu ada memohon perlindungan dari azab kubur. Dalam Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Falaula alla tadafanu la da'autullaha ay yusmi'akum min azabil qabri alladzi asma'u minhu." Seandainya bukan karena kalian saling menguburkan satu sama lain, niscaya aku sudah berdoa kepada Allah agar dia memperdengarkan kepada kalian azab kubur sebagaimana yang aku dengar. Kalau seandainya kalau kita mati dibuang aja begitu saja, tidak dikuburkan, ya, Nabi minta kepada Allah untuk memperdengarkan azab kubur kepada kita. Cuman karena kalau kita mati saling kuburkan, ya Nabi tidak berdoa karena mengerikan ya. Kita nguburin orang, tiba-tiba kita dengar ya suara-suara teriakan, ya, suara-suara siksaan. Mungkin kita nggak mau, Anda nggak mau nguburin lah, ngeri. Summa aqbala biwajhihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya, lalu bersabda, "Ta'awwadzu billahi min azabin nar." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka. Para sahabat berkata, "Na'udzu billahi min azabin nar." Kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Kemudian kata Nabi, "Ta'awwadzu billahi min azabil qabr." Ini sahihnya. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Para sahabat berkata, "Na'udzu billahi min azabil qabr." Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kemudian kata Nabi, "Ta'awwadzu billah minal fitan ma zahara minha wa ma batan." Berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Kata para sahabat, "Na'udzu billah minal fitan ma zahara minha wa ma batan." Kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Kemudian kata Nabi, "Ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjal." Berlindunglah kepada Allah dari fitnah dajjal. Kata para sahabat, "Na'udzu billahi min fitnatid dajjal." Kami berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Kemudian hadis yang lain tentang azab kubur, hadis
Doa yang sering kita baca setiap hari. Dalam sholat kita sebelum salam, apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi azab kubur itu benar adanya. Kemudian ya naimul qabri. Di kubur juga ada naim, ada nikmat kubur. Ada nikmat kubur. Ini untuk siapa? Lil mu'minin as-sadiqin, untuk orang-orang beriman yang jujur. Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu merasa takut dan jangan merasa sedih. Ini kapan ini? Kapan malaikat itu akan turun? Ketika kita hendak mati. Jadi ketika kita hendak meninggal itu banyak sekali ketakutan. Yang pertama, ya kita takut. Kita akan dimintai pertanggungjawaban setelah kita meninggal. Takut ya. Sekarang aja kita sehat, kita takut mati. Apalagi nanti ketika kita sakit. Ada kekhawatiran. Kemudian takut karena meninggalkan anak istri. Nanti istri saya gimana? Nanti anak-anak saya gimana? Ya, ini masih kecil-kecil, masih pada sekolah, masih pada kuliah. Nanti siapa yang urus mereka dan seterusnya. Ada ketakutan seperti itu. Malaikat turun. Ya, kemudian malaikat mengatakan, "Alla takhafu." Jangan takut. "Wala tahzanu." Jangan bersedih. "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ini juga bagian dari kenikmatan ya, nikmat setelah meninggal. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 89, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina izin tanzurun." Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat. Kamu sini maksud orang yang hendak meninggal. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, akan tetapi kalian tidak melihat. Ini orang-orang yang ada di sekitar orang yang hendak meninggal. Antum pernah melihat orang sekarat? Pernah ya? Terus antum melihat dia meninggal. Itu malaikat ada di dekat kita. Malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Kata Allah, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Jadi kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Padahal kita mungkin ada di kepalanya, kita sedang mentalkinnya, malaikat lebih dekat. Akan tetapi kalian tidak melihat. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu ke tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang mengatakan Allah tidak menguasai kita, kenapa ketika roh dicabut, kenapa mereka tidak menghalanginya? Kalau memang mereka tidak dikuasai oleh Allah, kenapa tidak ditarik kembali, dimasukkan kembali? Ya tidak bisa, karena kita dibawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Adapun jika dia orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka ia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Ila akhiril ayat. Kemudian yang terakhir ya, hadis dari Barra bin Azib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'min, bersabda tentang orang mukmin yang
bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Jadi Rabbi Allah, Nabi Muhammad wa dinil Islam. Apa kata Nabi? Yunadi munadin minas sama. Ada suara yang menyeru dari langit. An sadaqa abadi, hambaku berkata benar. Fa afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Pakaikanlah, hamparkanlah untuknya permadani dari surga, pakaikanlah untuknya pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Kata Nabi, fayatihi mirauhiha wa tibiha. Lalu datang kepadanya ya angin sepoi-sepoi dan aroma surga yang wangi. Ya, belum masuk surga, baru dibukakan pintu surga. Kemudian datang ya udara yang segar, kemudian juga bau yang sangat wangi. Surga itu punya bau ya, baunya sangat wangi. Baunya sangat harum dan bisa dicium dari jarak yang jauh. Kalau bisa kita ilustrasikan, kalau seandainya surga itu ada di Solo, itu orang Jogja sudah bisa cium bau surga. Ya, sangat wangi dan bisa dicium dari jarak yang jauh. Ada orang-orang yang tidak mencium bau surga. Ya, di antaranya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Jadi pakai jilbab tapi jilbabnya tidak syar'i. Ya, mereka tidak akan mencium bau surga. Kalau bau surga saya tidak bisa dicium, apalagi masuk surga. Taib, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Ini yang disebut dengan nikmat kubur. Dihamparkan untuknya permadani dari surga, dipakaikan untuknya pakaian surga, kemudian dibukakan untuknya pintu ya surga, dilapangkan kuburnya. Ini nikmat kubur. Jadi di kubur ada nikmat, ada kenikmatan. Taib ini yang harus kita imani ya setelah kematian, itu fitnah kubur, kemudian azab kubur ya, dan nikmat kubur. Taib, ini mukaddimah ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita belum masuk pembahasan kitab. Ini baru mukaddimah. Antum ada kitabnya ya? Sudah Anda bagikan PDF-nya? Nah, ya. Jadi ini kitab Al-Qiyamatus Sughra karya Ustadz Dr. Umar Sulaiman bin Abdullah Al-Asqar. Ya. Bukunya sangat bagus karena bukunya ini disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga penjelasan para ulama. Jadi di buku ini ya, buku tinggal sedikit ya. Buku Al-Qiyamatus Sughra ini terdiri dari 2 bab. Ya, bab yang pertama itu membahas tentang kiamat sughra. Yang dimaksud dengan kiamat sughra adalah al-maut, ya, kematian. Siapa yang meninggal maka telah tegak kiamat baginya. Maksudnya kiamat sughra. Kemudian juga ya nanti membahas tentang kematian, tentang kengerian ketika mati, tentang sakaratul maut ya, sekarat ketika hendak mati, membahas tentang kubur, fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur. Kemudian juga membahas tentang ruh ya, dan tempatnya di alam barzah. Ini bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua membahas tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ya. Ini ada 2, ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil sudah ada atau belum? Sudah terlihat atau belum? Sudah terlihat ya, ada yang sudah terlihat dan ada yang belum terlihat. Adapun tanda-tanda kiamat besar ini belum ada. Ya, nanti buku berikutnya baru bahas tentang kiamat, dan buku selanjutnya bahas tentang surga dan neraka. Taib, ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Kalau ada yang ingin bertanya, mungkin ya kita kasih waktu sedikit bagi yang ingin bertanya.
Monggo jika ada yang mau bertanya dari jamaah ikhwan atau jamaah akhwat. Jadi membahas hari kiamat ini tujuannya supaya kita lebih semangat melakukan ketaatan, kemudian kita takut ya melakukan kemaksiatan karena ada hari kiamat. Kita jadi takut ya. Kemudian juga hiburan bagi kita, bagi orang mukmin yang terkadang kita tidak mendapatkan kebaikan di dunia ini. Ada orang yang masya Allah dia soleh ya, tapi ya hidupnya pas-pasan, hidupnya susah. Kemudian dia meninggal, dia tidak dapat kesenangan di dunia ini. Nanti dia akan dapat di akhirat. Hiburan bagi orang-orang mukmin. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin menanyakan perihal pertanyaan yang ada dalam kubur. Mungkin dalam hadis lain saya pernah sedikit membaca bahwasanya pertanyaan kubur itu dimulai ditanya malaikat setelah yang mengantarkan kita ke dalam kubur itu meninggalkan kuburan. Nah, kita juga disunahkan untuk mendoakan orang yang meninggal. Yeah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mungkin terkadang ya sebagian orang ketika membaca hadis-hadis seperti ini ya terkadang ada yang salah paham. Jadi pertanyaan itu akan dimulai ketika orang-orang yang antar itu pulang ke rumah, ya meninggalkan kuburan. Ya, Thaib, Ustaz, berarti kalau dia tidak pulang-pulang, dia tidak ditanya-tanya Ustaz. Udah kita tetap aja di situ Ustaz, supaya dia tidak ditanya. Tidak seperti itu, ya. Hadis itu tidak dipahami seperti itu. Ini namanya Nabi menyampaikan menyampaikan sesuatu yang memang umumnya terjadi. Umumnya orang kalau ngantar orang ke kuburan, dia akan pulang. Sama halnya dengan orang yang tidak dikubur. Misalnya orang yang meninggal karena kecelakaan pesawat, kemudian jasadnya tidak ditemukan. Ya, jasadnya hilang. Apakah dia juga akan ditanya? Nah, dia juga akan ditanya. Tapi dia tidak dikuburkan, Ustaz. Penyebutan kuburan itu secara umum. Karena secara umum orang mati itu dikubur. Itu bukan berarti orang yang tidak dikubur tidak ditanya. Tidak. Nabi ketika menyampaikan sesuatu, ya, karena itu yang kita lakukan atau itu yang kita alami secara umum, ya, seperti itu. Bukan berarti orang yang tidak dikubur tidak ditanya. Semuanya akan ditanya. Semua yang meninggal baik dikuburkan atau tidak dikuburkan, semua akan ya ditanya. Baik orangnya dia tetap di situ ataupun dia pulang tetap ditanya, ya, tetap ditanya. Bukan berarti tidak ditanya. Oh, ini dikunjungi terus ini kuburannya, ya, tidak putus-putus. Berarti dia tidak ditanya. Tidak seperti itu. Ya, sekali lagi tidak seperti itu. Ya, kemudian betul kita diperintahkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya, ketika salat jenazah aja kita doakan dia, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Ya, nanti ya tidak hanya ketika salat jenazah, ya, ketika kita salat di malam hari kita doakan dia, ya Allah, ya, ampunilah orang-orang beriman yang masih hidup, yang sudah mati. Itu kita termasuk doakan mereka yang sudah mati. Ya, jadi diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, ya, terutama orang tua kita. Kalau antum punya orang tua sudah meninggal, maka terus doakan orang tua karena mereka sangat butuh dengan doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dibahas. Ya, pertanyaan antum tuh nanti dibahas di sini. Ya, nanti dibahas di sini. Gimana dengan orang-orang yang tidak dikuburkan, ya, orang-orang yang mungkin jasadnya hancur dimakan binatang buas, ya, kepalanya dimakan singa yang ini, tangannya dimakan singa yang itu, ya, kakinya dimakan singa yang ini, akhirnya jasadnya terpisah-pisah. Apakah dia juga ditanya? Nah, dia juga ditanya. Baik. Oh ya. Ada lagi? Monggo silakan.
Kalau tidak ada ya kita cukupkan ya dengan doa kafaratul majlis ya, supaya majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.